Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin. Kalau tadi adalah pengantar cepat, saya pengen bikin secepat mungkin, jadi mungkin ada 21 detik. Ternyata memang ribet juga ya. Saya rekaman tadi, saya jadikan, sorry, maksudnya project yang ada tadi, saya coba bikin file zipnya. Jadi nanti mungkin file ini akan saya kirimkan kepada kalian buat nanti kalian lengkapi project rental mobilnya. Jelas di sini apa ya? Setelah ini saya kasihkan ke kalian yang kosongannya sesuai sama rental yang defaultnya ya di awal tadi. Kemudian coba kalian tambahkan tabel-tabel berikutnya gitu ya. Model data, kemudian juga tabel yang berikutnya. Dengan mungkin lebih pelan. Tadi agak cepat karena memang terburu-buru, ada keperluan, ada satu keperluan. Kemudian juga uh, terus mengantar bahwa ternyata ada koneksinya panjang ya. Jadi kalau misalkan ngikutin tutorial asli dari Microsoftnya, aduh ampun, bisa 1 jam nggak selesai ya. Makanya saya bikin bercepat sedikit. Nanti abis ini kita akan ulang lagi step by step dari awal. Tapi sebelum mengulang, saya cuman pengen mencoba masih jalan nggak kalau misalkan pakai Visual Studio 2015 ya. Jadi untuk biar nggak ganggu sistem saya akan install di VirtualBox, ada Windows 10. Di sini ada Visual Studio 2015. Masih jalan apa enggak gitu ya. Kalau misalkan nggak jalan ya berarti projectnya harus diulang. Kenapa saya tidak ngerjakan di 2015 pakai VirtualBox? Jelas kecepatannya sangat-sangat rendah ya. Komputernya mungkin sudah tidak mumpuni gitu ya, nggak terlalu cepat-cepat banget. Satu ditaruh di hard disk, kemudian virtualnya ada di hard disk, yang berotasi, yang putar ya, bukan di SSD ya, di tipe hard disk lama, jadi mungkin loadingnya agak lama. Oke, sambil menunggu mungkin saya pause dikit, nanti kalau sudah kebuka saya akan tunggu kembalikan rekamannya. Oke, Visual Studio-nya di 2015 sudah muncul di mana? Di VirtualBox. Kemudian kita pengen ngetes masih dengan app config yang sama ya. Yang jelas di sini koneksi database-nya nggak ada kayaknya. Ya, di Windows saya nggak install, di virtualan saya nggak install MySQL-nya lengkap. Jadi kalau mau koneksi bisa lihat di data connection. Oke, nanti dulu lah. Ya pokoknya koneksinya tetap sama ya. MySQL data client, connection stringnya di localhost, di rental 2, di app config-nya console tester juga seperti itu. Jadi masih tetap di database-nya namanya rental 2. Oke, kita jalankan dulu. Wish, gak bisa jalan. Karena yang mau dijalankan adalah model adalah file DLL, bukan file exe. Oke, kita tahan sebentar. Oke, ada pesan error ya. Output type of class library cannot start directly. Jadi kalau mau ya harus console testernya lah dijalankan ya kan. Set as start project, kita lihat program .cs-nya. C# mulainya dari sini semua. Rental mobil model sampel 1 TS. Oke. Nah, di sini kalau kita buka MySQL ya. CMD. MySQL-nya di mana sih? MySQL-nya di sini di virtualan ya. Ingat ini virtual ya.
program file kalau nggak salah, MySQL. SQL Server 27 bit. Oke, MySQL nya ada di C program file MySQL Server 7.bin. Oke, kita akan coba buka lewat command from aja. Wih, lambatnya. CMD command prompt. CD kita tanda petik lah, kalau nggak bisa jalan. Kenapa ini? CD, oke. Dir di situ ada MySQL ya. MySQL min u root min p. Password. So databases. Nggak ada ya. Nggak ada rental 2. Create database rental 2. So database. Nah, sekarang muncul rental 2 ya. Kalau sudah, ingat tadi di package manager console kita lakukan migrasi. Berat banget di PowerShell-nya. Oke, default project-nya adalah rental mobil.model. Di sini kita akan kalau kita use rental 2 show tables, empty set. Oke, sekarang kita coba update database-nya. Update database. Lakukan migrasi, running sheet method. Oke, kita coba. Ada nggak tabelnya? So tables. Udah muncul tabel SMP buku dan SMP kategori buku. Oke, ini dua buku dua data dasar. Kalau misalkan mau di connection ke Visual Studio juga bisa sebenarnya. Add connection. Nah, di sini MySQL database provider, server name-nya localhost. Kemudian username-nya adalah root, password-nya password. Ingat-ingat ya, password di komputer kalian masing-masing. Kalau nggak ada password ya nggak ada password. Kalau misalkan installnya pakai SAM biasanya nggak ada passwordnya. Rental 2, oke. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel SMP buku. Oke, kita sekarang jalankan testernya ya, buat ngedemo dari rental mobil model.demo. Oke, di sini saya cuma pengen mengujikan kalau apakah project yang dikerjakan di 2019 masih bisa jalan di 2015, karena kan turun versi nih ceritanya. Kalau masih jalan berarti project ini bisa digunakan untuk kalian yang menggunakan Visual Studio 2015.
Ya, agak lama dikit ya. Mungkin kalau lihat, Pak, kenapa lama? Ya, kalian cek aja di sini. Apa aja yang di loading, banyak banget. Ya, ya memang beratnya kalau menggunakan apa? Visual Studio kerja dengan produknya Microsoft, ya komputernya harus mumpuni gitu ya. Virtual kayak ini aja udah kerasan banget nih. Windows pakai Windows 10, Windows 7 nggak bisa jalan. Klak klak klak. Oops, critical access control using my password failed. Compose for user root using method native password failed. Nggak jalan. Nah, view detail. The provider not return manifest. Message-nya provider mistake open screen. Oke. Sini tuliskan failed file gagal ya. Oke, kita stop dulu. Kita coba lagi. Config-nya benar. Root password. Apa yang menghalangi nih? Close connection. Kalau saya pakai rental aja jalan nggak? Saya udah bikin database rental sebelumnya. Kemudian di sini juga kita pakai table rental aja, database rental Windows, close all document. Oke, kita coba lagi. App connection string main context provider MySQL context connection. Cek dulu NuGet packet manager console. Di my komputer level mau 2 rental mobil package. Ini ya jeleknya kalau misalkan pakai .NET yang lama, paket-paket yang diperlukan masih disimpan di folder lokal. Akhirnya kalau misalkan projectnya banyak project, akhirnya ngopi file yang banyak nih. Kalau itu yang sudah nggak ada lagi di .NET Core, .NET yang baru. Oke, kita coba lagi nih, bisa nggak ini? Oke, setelah coba otak-atik database-nya jalan ya. Proyeknya tekan kartu statistik dengan MySQL. Bentar. Kita view servernya. Server Explorer tadi. Sini kemudian kita buku ya, retrieve data. Ntar untuk melanjutkan. Ya, ada ya. Di sini ada lagi. Kemudian kita coba refresh, retrieve data.
ada buku buku to edit, tahun terbitnya 0, sini juga sama 0. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Pastikan dulu proyeknya jalan ya, kalau enggak nanti susah kalian mengerjakannya. Udah ke update, retrieve data. Oke, tahunnya keganti, ada tanda hashtag atau sharp gitu ya. Enter, tekan untuk melanjutkan, export file statusnya 1 atau sukses. Oke. Nah, insya Allah berarti aplikasinya sih aman aja buat yang mereka yang ngerjakan pakai Visual Studio 2015 ya. Atau biar aman, ini saya clean, habis itu nanti silahkan buat yang ngerjakan Visual Studio 2015 gunakan project yang ini. Oke, ini tadi catat ada yang error ya, dan save. Oke, rental mobil package. Oke, ini saya hapus dulu. Saya kasih file, saya taruh di file zip ya, atau rental zip. Yang ini khusus yang buat 2015. Kayaknya 2000 harusnya, pakai 2019 juga masih jalan. Oke, rekaman saya stop, hentikan dulu. Oke, udah selesai zip-zipnya. Saya kasih VS 2015. Jadi ini template-nya bagi yang mereka ngerjakan pakai Visual Studio 2015. Saya copy, taruh di Facebook, share, paste. Oke, aman. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana membuat rental mobil ya, database dasarnya dulu. Rental mobil Dava 5 delete, salah arah tuh. Oke. Bagaimana sih skema rancangannya nanti ya, rancangan rental mobil sudah siapa nih nggak ya? Oke, ini skema sederhananya ya. Kita akan ngikutin seperti ini. Oke, saya kasih halaman baru aja deh, new page. Gak usah nih, delete. Komputernya jadi lambat banget. Oke, kosong jeda pemisah halaman. Oke, skema database rental mobil seperti apa skemanya. Ini skema sederhananya nih ya. Nanti ada jenis mobil, misalkan Avanza, bis, atau mobil apa aja sih yang ada ya. Saya cek dulu ya. Rental mobil. Oke, di sini ada rental mobil Banjarmasin, Dolan Yok Nasir rental. Ya. Nah, Avanza ya, Innova, Reborn, VG, Fortuner, Grand New Avanza, Mitsubishi Expander, New Fortuner, Alphard, Hiace, misalkan ya. Jadi nanti
ada tabel apa jenis mobil ya, isinya mungkin tadi sama seperti ini ya, misalkan Mitsubishi Expander, Grand New Avanza, kemudian ada Fortuner, ada Innova, Hiace. Nah, kemudian di sini pemilik mobil. Jadi misalkan si apa perental mobil, usaha rental mobil ini bukan cuma merentalkan mobilnya dia, tapi juga nanti mungkin menyediakan rental mobil dari pemilik yang lain ya gitu. Jadi anggaplah kayak join ya. Jadi misalkan si anggaplah ada pemilik kedua, dia punya Alphard, sedangkan pemilik utama usaha rental nggak punya Alphard. Jadi si pemilik apa ada pihak lain yang bisa ngasih minjamin Alphard gitu. Jadi saling mendukung gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat, sekarang habis ini kita akan membuat tabel jenis mobil, kemudian juga tabel pemilik mobil ya, mobil. Jadi di sana ada join ya. Jadi ya, pemiliknya mungkin lebih dari satu. Jadi dia ikut ngerentalkan mobil. Jadi misalkan kalau di sini ada usaha punyanya Nasir Rental. Jadi bisa jadi bukan cuman si Pak Nasir misalkan yang punya, tapi juga misalkan Pak Joni punya HS. Oh, ya berarti nanti bagi hasilnya berapa ke Pak Joni, si petugas rental nanti dapatnya uang berapa gitu ya. Oke. Honda CR-V, Toyota HR-V, Reborn, Toyota Veloz. Ya, seperti itulah ya. Oke, nanti kita sederhanain aja ya. Jadi sekarang kita akan membuat dua tabel ini, tabel jenis mobil sama tabel pemilik mobil. Oke. Ini saya tutup dulu semua, close all tabs. Nah, kita ngerjakannya di bagian model. Jadi rental mobil dot models. Kita akan membuat model untuk jenis mobil sama pemilik mobil ya. Jadi klik kanan, di sini add new class. DB model class. Kasihan kalian nanti. Jenis mobil aja ya. Kelasnya kita kasih nama jenis mobil. .cs. Nah, ini publik, gitu kan? Aduh, kenapa nih? Stop dulu. Oke, tadi sedikit ada masalah. Visual Studio-nya saya close paksa. Ini saya buka. Di sini publik, misalkan publik kelas jenis mobil. Ya, kita tambahin misalkan tabelnya apa namanya ya. Jadi biar nanti tabelnya namanya adalah jenis mobil. Nah, di sini nggak ada ini ya, tabel harus include sesuatu gitu kan. Klik di sini using component data annotation schema. Kemudian juga jangan lupa kita kasih misalkan data annotation non schema. Oke. Jadi apa aja? Jelas kayak misalkan di buku ada integer buat ID-nya ya. Oh, di buku nggak ada ID-nya malah. Saya perlu cuman data ini ya, tulisan table using system data annotation. Jadi kemudian ada primary key-nya, prop di tab property ID. Ini akan otomatis menjadi primary key dan auto increment. Hati-hati ya. Kemudian jenis mobil tadi sesuai skema saya cuma nulis misalkan ID sama namanya aja, ID sama nama. Kita buat sederhana dulu.
public string, nama mobilnya apa, nanti get nama jenisnya ya, get set. Nah kemudian biasanya kan ada batasannya gitu ya, misalkan panjang stringnya, string length nggak lebih dari misalkan 50 karakter. Kemudian ini harus diisi, required. Jadi misalkan kalau tidak diisi dia akan error, nggak bisa masuk ke database-nya. Jadi sudah diwanti-wanti dari modelnya harus diisi dan string length tidak lebih dari 50. Oke, mungkin nggak nama mobil lebih dari 50, kayaknya nggak ya. Misalkan All New Avanza, Grand New Avanza, Fortuner, Innova Born. Nama jenisnya loh ya. New Fortuner VRZ, Mitsubishi Expander, Mobilio, Pajero Sport. Kalau misalkan bis ya tulis saja bis gitu aja ya, bus. Oke. Halo Honda HR-V. Oke. Sekarang sudah bikin tabel jenis, kemudian tabel pemilik lagi ya. Kanan add kelas, misalkan pemilik mobil. Publik kelas pemilik mobil. Oke, sama seperti jenis mobil, kita tambahkan caption di atas tulisan. Ya, tabelnya namanya adalah pemilik mobil. Tabel sini using skema data annotation. Kemudian juga tambah data annotation. Kenapa? Data annotation nanti buat ini ya, required, kemudian string length itu ada di data annotation. Pemilik misalkan sekarang ID-nya jangan public integer ID get set. Nah, misalkan aja nggak apa-apa lah. Yang dapat ID pertama itu adalah pemilik utama. Jadi misalkan di sini saya pengen jadi primary key tapi non auto increment, tidak auto increment. Jadi misalkan di sini adalah key kata kuncinya, kemudian generate data generated dot apa ya, sebentar ya, buka contekan. Mana kemarin saya pengen jangan sampai dia jadi auto increment. Oke, lanjutin. Dia adalah primary key, kemudian data generated option non, ada macam-macam ya, ada computed, ada identity sama non. Kalau identity ya otomatis auto increment gitu ya, ada computed, ada yang sesuatu dihitung, kemudian non ya does not generate value. Jadi ID-nya harus diisi sekarang ya kalau yang pemilik mobil. Jadi maksudnya adalah di sini saya ingin si pemilik usaha punya ID sama dengan 1, kemudian pemilik pemilik mobil yang bukan pemilik usaha itu punya ID misalkan di atas 10, jadi 11, 12, biar gampang kalau si 11 ini misalkan siapa gitu ya. Oke, di atas 10. Jadi makanya tidak auto increment ya. Di sini primary key tapi tidak auto increment. Si pemilik usaha punya ID 1, tapi sedangkan yang lain
tidak punya ini ya, ID-nya kita nomor sendiri-sendiri. Jadi misalkan ada 4 orang pemilik mobil, satu pemilik utama dan 3 sisanya adalah satu pemilik usaha yang benar-benar, sisanya misalkan orang yang mau minjamin mobilnya gitu ya. Kan banyak orang kaya yang mobilnya nganggur kemudian dia rentalin gitu ya. Ya, kemudian apalagi di skemanya ada nama sama telepon 12. Sisanya tambahin sendiri ya kalau misalkan perlu. Di kasus ini saya sederhanakan public string nama, siapa nama bapaknya sama atau ibu miliknya. Sini string length kita pengennya adalah 50 aja misalkan, dan ini pasti harus diisi, harus required, kalau nggak diisi nggak boleh. Public string misalkan telepon, jadi biar gampang dihubungin. String length misalkan telepon itu adalah string, isinya 20. Ingat ya, telepon itu bukan integer ya, bukan angka atau bukan float, tapi string. Kadang-kadang ada karakter tambahan, misalkan plus 62 gitu kan, ada tanda plusnya. Kemudian misalkan ada telepon kedua, silahkan misalkan kalian pengen detail ya, jika ingin detail silahkan tambahkan hal-hal seperti apalagi email, alamat, tanggal lahir misalkan, apalagi ya, nggak perlukan lah, sebagai misalkan pemilik mobilnya siapa, namanya selain nama dan telepon gitu ya. Kalau misalkan si pemilik rental ini kan orang saling kenal kan, nggak mungkin kan alamat nggak tahu, misalkan ragu-ragu kapan KTP-nya berapa gitu kan nggak ya. Oke, si komputer cuman perlu tahu ketahan sebentar tadi ya. Jika ingin detail silakan tambahkan hal seperti misalkan email, alamat, tanggal lahir, segala macam, KTP, apalah yang kalian perlukan ya. Oke, sekarang kita fokus di 2 tabel yang di atas ini dulu aja. Nanti baru kita lanjutkan ke data mobil, kemudian data pelanggan, baru nanti kapan mobil itu disewa oleh pelanggan. Jadi ada sewa mobil di tengah sini ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti kita tambahkan, sudah terdapat, sudah dibuat, ini juga sudah dibuat, misalkan model tabel pemilik mobil ini sudah dibuat. Kalau sudah dibuat, sekarang kita daftarkan model tabel ke database konteks, yaitu kalau di sini adalah database konteksnya adalah ada di data/main konteks ya. Jadi tadi catatannya ada /data/main konteks.cs. Daftarkan model tabel ke data konteks. Jadi misalkan seperti ini. Tutup dulu. Main konteks. Ya, ini cari aja region tables. Kemudian yang ini jangan ini sampel ya, biar aja ada nanti buat kalian belajar lah. Ini tambahkan publik misalkan dbset gitu ya.
Ini bisa namanya tadi apa, jenis mobil ya, jenis mobil, kemudian jenis mobil, biasanya pakai S karena ini adalah biasanya ujian asing itu kan, Inggris itu biasanya pakai S buat plural yang bentuk jamak ya. Nah kalau di Indonesia agak susah, kadang-kadang berakhiran S juga. Akhirnya apa, saya buat namanya adalah karena ini adalah kumpulan data mobil, jadi bukan jenis mobiles gitu ya, tapi saya tambahkan kata-kata set, jenis mobil set, himpunan ya kalau di bahasa Indonesia kan, get set ya. Tambahkan ini, kita registrasikan ini, daftarkan model tabelnya, kemudian jenis mobil ada pemilik mobil, nama variabelnya pemilik mobil set. Oke, kalau sudah sekarang kita tutup dulu. Kita tadi kita ingat sendiri ya, di MySQL Workbench kan tabelnya ini belum ada nih jenis mobil sama pemilik mobil. Saya buka Workbench ya. Tools saya biasanya ini, kalau misalkan umum, kalau enggak ya kadang-kadang pakai Visual Studio juga bisa. Sini tadi ada rental mobil 2 gitu ya, tabelnya ini. Nah di sini kan belum ada tabelnya. Biar ada tabelnya, pertama yang kita lakukan adalah dikasih nomor aja kayaknya enak ya. Lakukan add catatan, sekedar catatan proses migrasi, add migration, add migration. Jadi misalkan di sini buka lagi package manager console. Ingat-ingat ya, di sini console tester. Kita harus ke rentalmobil.model. Rentalmobil.model. Ingat-ingat rentalmobil.model. Kalau misalkan ke console tester nanti jadi error. Nah, biar gak ada masalah, rental mobil juga kita klik kanan, set as default, set as startup project. Kadang-kadang kalau nggak seperti itu bisa error ya. Kita lakukan add migration, misalkan add, tambahkan jenis dan pemilik mobil. Oke. Dilakukan misalkan add migration, ini kodenya. Misalkan perintahnya ini ya, add migration. Oke, ada pesan di sini, scaffolding migration add jenis dan pemilik mobil di designer code, kode designer karena ini adalah code first model. Nah nanti dia akan membuatkan perintah migrasinya. Jadi misalkan jenis mobil di sini, jenis mobilnya ID, ada field-fieldnya, ada ID sama nama, kemudian di pemilik mobil ada ID, nama, telepon 2, ada karakter lengthnya sekian, tipe datanya nvarchar. Oke. Primary-nya adalah ID. Kalau sudah add migration, lakukan update database. Update database di package manager console. Perintahnya apa ya, bisa update database gitu aja.
Oke. Update database. Semoga nggak ada yang ketinggalan ya. Kalau ada yang ketinggalan, aduh, susah banget. Di sini ada nih, kalau misalkan identity dia jadi identity terus, kalau enggak nil no label, close primary key. Oke, kita refresh rental mobil 2, refresh all. Nah, di sini muncul ada pemilik mobil sama jenis mobil. Jenis mobil, atau kita lihat create table. Situ ada perintahnya ya. Nah, sorry, mana dot save. Jenis mobil di mana ya? ID. Bukan. Bikin query malahan. Jenis mobil ini kali ya. Nah, tabelnya jenis mobil, skema di rental 2, dia primary key, non array, kemudian auto increment. Ini jenis mobil ya. Kemudian di pemilik mobil, kalau kita lihat di sini primary key non null, kemudian di sini auto incrementnya nggak ada. Oke, udah normal. Sekarang kita coba masukin database-nya ya. Gimana cara ngentry database-nya? Kita ambil ini kita close dulu ya, close all tabs. Jadi kita sudah punya 2 model database, pemilik model sama jenis mobil. Nah, sekarang buat nambahkannya di program, kita buat ngetesnya ya, static void T02 misalkan. Kita akan melakukan entry terhadap database-nya. Pertama, buat data konteksnya. Break dulu ya.